Bangkitlah dan bergeraklah. Simon dan teman-temannya sudah semalaman mencari ikan. Kita bisa bayangkan waktu yang dibutuhkan untuk itu lama. Bahan bakar, bekal juga mungkin sudah habis. Lalu ditambah lagi lelah. Dan bisa jadi juga jengkel karena tidak mendapat apa-apa. Lalu Yesus datang dan minta supaya mereka melaut lagi, tetapi harus bertolak ke tempat yang dalam. Nah, ketika mereka bertolak ke tempat yang dalam, maka memang lalu mendapatkan ikan yang banyaknya itu luar biasa. Jadi sesuatu didapat karena bertolak ke tempat yang dalam. Ini menjadi rumus berkegiatan. Kita merenungkan apa yang perlu diperhatikan oleh gereja, oleh stasi, supaya yang namanya kegiatan memang seperti bertolak ke tempat yang dalam, sehingga yang ikut kegiatan itu mengalami mendapatkan berkat, mendapatkan sesuatu. Enggak dengan sendirinya yang namanya kegiatan itu membuat peserta mendapatkan sesuatu. Saya tuh merenung, mengapa orang kok susah dikumpulkan untuk kegiatan tertentu? Mengapa kok orang juga jarang datang untuk kegiatan tertentu? Barangkali karena kegiatannya tidak mendalam. Maka kita berdoa supaya stasi kita ini dengan mengandalkan yang ada bisa mengadakan kegiatan yang sungguh-sungguh dalam, supaya kegiatan itu dirasakan betul manfaatnya. Pertama-tama bukan untuk pengurus, bukan, tapi untuk umat. Maka juga mohon didoakan supaya stasi ini, para pengurusnya termasuk pastor stasinya, saya sungguh-sungguh bisa menyelami sebenarnya kebutuhan terdalam dari para umat di bidang-bidang yang penting itu apa, supaya kita semakin bijaksana, termasuk saya, agar bukan yang penting ada kegiatan, bukan yang penting yang datang banyak. Yang penting adalah bagaimana yang mengikuti kegiatan seperti Simon mendapat ikan banyak. Yang ikut kegiatan terberkati, merasa dibantu di bidang yang penting, di bidang yang terdalam. Hari ini hari orang sakit sedunia. Bapak Suci berkenan dengan ini berdoa dan memberi berkat kepada semua yang sakit, juga semua yang tekun mendampingi selama ini. Itu ditulis dan disampaikan secara luas. Nah, di stasi kita ini yang sakit, yang biasa dikirim komuni, yaitu nomor 1 Bapak Jasman, lalu yang kedua Bapak Suparman, lalu yang ketiga Bapak Margalam, lalu yang keempat Ibu Nirah, yang kelima Ibu Arumsih, keenam Ibu Lena, 7 Ibu Saidah, 8 Ibu Joena, 9 Bapak Muskam, 10 Ibu Felicia Saswi, dan 11 Ibu Oni. Ini orang-orang yang sakit yang biasa dikirim komuni. Kita merenung, mereka bukannya malas misa, bukan, tapi memang keadaannya nggak memungkinkan untuk misa. Dan gereja stasi kita punya tanggung jawab. Maka yang harus kita renungkan itu adalah apa kebutuhan terdalam dari mereka yang memang bisa dilakukan oleh gereja.
Yang pasti adalah seminggu sekali saya kesini untuk ngirim komuni, masing-masing 2 minggu sekali menerimanya. Mengirim komuni suci itu termasuk penting. Lalu kemudian yang juga penting adalah mendoakan. Hari ini adalah hari orang sakit sedunia. Nanti dalam doa pribadi atau dalam doa bersama di rumah, jangan lupa kita berdoa. Kalau bisa menyebut ya syukur, tapi kalau tidak, cukuplah kita mengatakan kami berdoa untuk para umat stasi kami yang sedang sakit, supaya mereka diteguhkan imannya. Dan karena imannya itu makin teguh, maka Yesus memang memperhatikan itu. Kita ingat Yesus selalu melihat iman. Nah, kita percaya doa kita ini juga membantu sehingga yang sakit itu imannya makin diteguhkan. Dan ketika iman itu makin teguh, Tuhan Yesus juga pasti melihat. Dan itu juga pasti menjadi pertimbangan bagi Yesus untuk memberikan berkat yang dibutuhkan. Lalu juga kita berdoa bagi yang setia mendampingi selama ini. Saya banyak belajar ketika saya mengirim komuni, ketika saya mengunjungi orang sakit, saya banyak belajar. Bapak Suci itu kaitannya dengan hari orang sakit sedunia hari ini, mengajak kita yang sehat, yuk kita belajar dari yang sakit. Belajar soal harapan. Kalau saya mengirim komuni dan bertanya apa harapannya, semua bisa menyebut inilah orang-orang yang punya harapan. Kita juga bisa belajar dari mereka. Lalu kita juga bisa belajar dari yang sehari-hari dengan sabar mendampingi. Bapak Suci mengajak, yuk kita juga belajar dari yang selama ini mendampingi, yaitu belajar soal kesabaran. Kita berada di tahun jubileum. Kesabaran, harapan, selain juga ketekunan, itu termasuk yang mendapatkan perhatian dari Bapak Suci. Nah, mudah-mudahan kita di stasi ini, termasuk saya, punya kesabaran, punya ketekunan untuk selalu mengusahakan kegiatan yang mendalam, kegiatan yang memang memperhatikan apa sih kebutuhan terdalam dari para umat, bukan kebutuhan saya, bukan kebutuhan pengurus, tapi kebutuhan terdalam dari para umat itu apa. Kegiatan dalam rangka ke sana. Tadi soal orang sakit. Nah, di stasi kita ini kan isinya bukan hanya orang yang sakit, tapi juga ada orang yang sehat. Dan kalau saya melihat dari sini, yang sehat itu juga macam-macam. Ada anak-anak, ada suami istri, ada yang sudah jadi kakek nenek, dan lain sebagainya. Kita berdoa supaya stasi kita, para pengurus termasuk saya, sungguh merenungkan apa sih sebenarnya kebutuhan terdalam anak-anak, untuk kerukunan suami istri, kakek nenek di stasi ini. Nah, lalu setelah kita mengetahui kebutuhan terdalam, lalu kita buat apa kegiatan yang bisa mengarah ke sana. Tujuannya sederhana. Karena hanya kalau kita bertolak ke tempat yang dalam, karena kalau kita berdasar dari kebutuhan terdalam, maka kegiatan-kegiatan yang kita lakukan mudah-mudahan memang membuat para umat seperti Simon tadi, karena berada di kedalaman lalu mendapatkan sesuatu yang berlimpah. Jadi kalau kita renungkan, pasti ini juga bisa dibuat di stasi ini. Tuhan memberkati.